Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Laman Inspirasi, jumpa lagi dengan saya di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Hari ini saya sedang bersama Ibu Junita, guru matematika di SMP Negeri 1 Pinang Selatan. Nah, jadi kita lagi ada maraton podcast bersama SMP 1 Pinang Selatan. Hari ini kita akan ngomongin suatu hal yang sebenarnya menurut saya menarik. Kita akan ngobrolin pembelajaran di masa pandemi, mulai dari awal pandemi sampai hari ini itu kan udah ada banyak perubahan ya. Nah, ketika awal-awal pandemi, saya ingin tahu perasaan Ibu sebagai guru. Seperti apa, Bu, perasaannya? Awal pandemi bingung ya. Karena biasanya normal masuk jam 7:30, pulang 7:30 dengan jam mata pelajaran yang full, tatap muka dengan anak-anak. Ini tiba-tiba waktu itu 2020, kurang lebih pertengahan, seingat saya. Jadi sempat mengalami yang masuk, kemudian karena ada kasus meningkat jadi tidak masuk. Kemudian akhirnya kami milih masuk tetapi dengan shift waktu itu. Dibagi, jadi anak-anaknya dibagi dengan shift. Bahkan sempat yang tidak masuk sama sekali tapi anak dikasih tugas. Jadi guru-gurunya buat semacam lembar kerja. Jadi semacam ringkasan materi, kemudian di bawahnya ada soal, anak-anak ngerjakan soal karena pada saat itu kan tatap muka dilarang. Kemudian kalaupun ada tatap muka dibatasi dengan waktu yang guru mungkin tidak sempat sama sekali untuk menjelaskan. Jadi solusinya pada saat waktu itu guru diminta untuk buat lembar tugas sehingga anak-anak paham materinya yang akan dipelajari di rumah, kemudian tugas apa yang akan dia kerjakan. Jadi melalui lembar itu minggu depan, hari ini minggu ini dikasih, minggu depan anak-anak mengumpulkan lagi. Berarti kalau gitu, berarti perasaan Ibu ketika awal masa-masa pandemi kebingungan, bingung, nggak tentu arah, nggak tentu apa. Nah, kalau boleh tahu guru-guru yang lain merasakan hal yang sama atau gimana? Iya, karena ini harusnya kan tatap muka, materinya disampaikan dengan tatap muka kan, harusnya tiba-tiba tidak tatap muka, kemudian dengan waktu yang ditentukan harus meninggalkan tugas ke anak-anak. Gimana anak-anak nih belajarnya nanti di rumah dengan siapa? Nah, ketika itu berarti perasaan guru sama seperti itu ya, bingung semua, nggak tahu apa arahnya karena COVID juga hal baru, sekolah hal gini juga hal baru. Nah, kalau sekolah lain nih kan, sekolah-sekolah di kota kan sinyal lancar, listrik ada. Kalau kita di sini kan listrik ada pun malam, sinyal ada pun di tempat tertentu yang mungkin tidak semua anak punya HP, tidak semua anak punya kuota. Yang jelas udahlah, HP tidak ada, kuota ya jangan harap lagi. HP aja tidak punya, gimana punya kuota, istilahnya kan. Nah, terus seperti itu sistemnya gimana, sistem belajarnya? Jadi setelah ini semakin kesini sudah semakin bisa menguasai situasi. Jadi guru bikin tugas. Kalau yang ini sekarang udah bisa masuk shift. Jadi anak-anak dibagi 2 shift, 7:30 sampai 9:30 itu shift pertama pagi, jam 10 sampai jam 12 shift siang. Jadi guru bisa masuk yang biasanya mungkin kalau matematika 1 minggu 5 jam pelajaran, satu pelajarannya 40 menit, kalau sekarang hanya 2 jam pelajaran 1 minggu, 30 menit. Jadi masih belum maksimal, tapi dengan waktu yang ada masih bisa memaksimalkan materi yang untuk disampaikan ke anak-anak. Gitu. Itu kan ketika masa seperti ini. Nah, ketika awal nggak masuk sama sekali itu apa yang dilakukan? Bikin lembar tugas bikin lembar tugas. Nah, bikin lembar tugas. Teknisnya gimana? Teknisnya siswa datang ke sini. Masuk ke sekolah. Waktu itu masih diatur Senin kelas 7, Selasa kelas 8, Rabu kelas 9. Kamis Jumat kami tetap ke sekolah untuk menyiapkan materi yang mau disampaikan, lembah tugas yang mau dibuat. Jadi kalau Senin untuk kelas 7, minggu depan kelas 7 kembalikan tugas baru lagi yang didapat. Oh, itu hanya ngambil itu tugas. Waktu awal-awal ngambil tugas. Tapi kalau udah sekarang mereka masuk, kita masih bisa menjelaskan. Kemudian sambil menjelaskan materi kita masih ngasih lembah tugas juga ke anak-anak. Oh, gitu. Nah, kalau sekarang kan berarti shiftnya hanya 1,5 jam ya?
kurang lebih 2 Du- jam lah ya. Setengah- Dari setengah 8 sampai setengah 9, setengah 10. sampai iya 2 jam. Iya. 2 jam itu apa? Berarti hanya ada berapa pelajaran satu hari? Maksimal 2. Maksimal Iya, 2. maksimal 2. Maksimal 2 dan 1 jamnya hanya 30 menit. Iya, kalau kadang pun ada yang 3, jadi 3 pelajaran satu hari ada, jadi ada yang 30 menit, terus 1 jam. Oh, jadi benar-benar dimampatkan seperti itu. Iya. Nah, ini kan ada 3 model pembelajaran nih, Bu. Ada ketika awal apa seperti biasa sebelum COVID, terus ketika awal masuk dengan tugas apa? Hanya tugas seminggu sekali siswa datang, terus terakhir yang apa? Model shift ini. Kira-kira menurut Ibu menemukan sisi ideal nggak dari tiga model pembelajaran ini? Mungkin kalau lebih enaknya tetap muka seperti normal biasa ya. Karena jamnya maksimal, yang tadinya 5 jam pelajaran dipotong, dipangkas, walaupun pakai shift gini masih dipangkas sisa 2 jam pelajaran, itu pun cuma 30 menit 1 jam pelajarannya. Itu belum maksimal, tidak bisa maksimal sama sekali. Dari Ibu sebagai gurunya melihat kondisi ini, ngelihat pendidikan kita gimana, Bu? Dari sebagai guru di masa COVID ini, dari sudut pandang guru melihat pendidikan kita gimana? Kalau saya lihatnya sedih ya, khusus untuk kami yang anak-anak sekolah di tempat yang tidak ada sinyal, kondisi orang tua yang terbatas tidak mampu memenuhi anak-anak punya HP. Jadi kalau misalnya mungkin kalau di luar anak-anak megang HP, bisa cari informasi di mana saja. Kalau kita kan di sini anak-anak tempat utamanya di sekolah, bisa nyari informasi lewat guru-guru. Jadi kasihan juga sih lihat anak-anak. Sedangkan kalau wilayah di sini kan orang tuanya mungkin banyak yang ke ladang, jadi untuk mendampingi anak sekolah kan mungkin terbatas, anak belajar di rumah. Jadi maksimal mereka belajar memang sebenarnya di sekolah. Nah, ini kan kalau misal dilihat dari seperti itu, otomatis pemahaman siswa terhadap mata pelajaran akan menurun, kan? Iya, betul. Seberapa besar penurunan pemahaman siswa terhadap pelajaran? Kalau misalnya di persentase nih, misalnya ketika masuk nih dia sanggup memahami 100%. Nah, ketika di masa ketika masuk hanya seminggu sekali, dari sudut pandang Ibu sebagai guru, siswa hanya mampu menguasai berapa persen? Mungkin 50 sampai 60% mungkin kali ya, karena sempat kita masuk, tidak masuk kan anak-anak istilahnya yang tadinya berpikir kemudian tiba-tiba diam lagi gitu kan. Anak-anak kadang maklum anak-anak kan ada lupa, kadang ingat gitu kan. Jadi ya mungkin 50-60% lah kemampuan anak-anaknya kalau di sini. Ada kekhawatiran nggak, Bu, ketika model pembelajaran berjalan seperti ini terus-menerus gitu? Ada. Nah, kekhawatiran seperti apa yang Ibu rasakan? Ketakutan saya tuh semangat anak untuk sekolah, untuk datang ke sekolah, untuk belajar, apalagi di rumah kalau tidak ada pendampingan orang tua kan. Kalau untuk belajar di sekolah, kalau tidak ada semangat dari orang tua dan dari mereka sendiri, kalau dengan sistem belajar sekarang, takutnya mereka hilang semangat untuk sekolah. Apalagi pakai shift ini kan, kadang mereka alasan pagi mau kerja jadi minta shift siang. Kadang udah di shift juga masih malas-malasan istilahnya, ya karena situasi kayak gini sekolahnya santai-santai istilahnya, padahal sebenarnya kan udah mulai pakai shift nih udah bisa dibilang masuk normal lah kita nih. Berarti dalam permasalahan seperti ini ya lumayan lama, Bu, ya, hampir 2 tahun. Betul. Hampir 2 tahun kan siswa libur. Jadi permasalahan pertama yang terjadi adalah siswa jadi malas-malasan untuk belajar. Mungkin kalau siswa di kota mereka masih melakukan proses belajar mengajar setiap hari karena ada sinyal, karena di sini jangankan sinyal, kita jangankan HP, kita ngomong sinyal dan listrik aja udah sulitnya minta ampun. Selain itu ada permasalahan yang mengkhawatirkan yang lain nggak, Bu, selain kemalasan siswa untuk belajar gitu? Saya rasa kalau di sini mungkin yang paling masalah perhatian orang tua lah, karena kalau di sini kata-kata orang tua kan mungkin tani, jadi anak-anak tidak ada yang mendampingi untuk belajar di rumah. Jadi kadang-kadang mungkin anak-anak datang ke sekolah dengan harapan belajar, kalaupun dikasih tugas ya hanya bisa diselesaikan di
sekolah, kalau di rumah semangatnya untuk belajar dengan harapan orang tua mendampingi mungkin agak kurang kali ya. Karena orang tua kan sibuk juga, Iya, mungkin iya. ada yang bertani, berdagang. Iya, kalau apalagi di desa seperti ini ya, Iya. pemahaman pendidikan apa parenting lah kalau Iya, bahasa betul. bahasa kerennya itu parenting. Untuk orang tua di kampung pasti tidak seperti di Iya. kota, Iya. karena orang-orang di desa sudah sibuk untuk nyari makan gitu Iya, lah, betul. untuk kebutuhan sehari-hari. Nah kalau misalnya ditambah untuk ngajarin anak, nemerin Iya. anak, pasti akan pasti akan jadi masalah gitu. Iya. Dan belum tentu juga orang tuanya mampu Iya, betul. untuk memahami pelajaran yang dipelajari oleh anaknya. Iya. Nah, saya pernah ada dengar fakta nih, Bu. Bukan fakta sih. Saya sempat ngobrol dengan beberapa orang, sama penggiat genre Kabupaten Melawi, sama beberapa teman-teman lah. Saya mendengar di masa pandemi seperti ini tingkat kehamilan anak di bawah umur itu besar. Iya. Terus pernikahan dini juga semakin Iya. besar. Nah, di daerah sini terjadi nggak sih, Bu, Waktu hal-hal semacam? awal-awal gitu, waktu awal-awal pandemi masuk, kita kan beberapa minggu, terus karena tiba-tiba diatur tidak masuk atau ada dengan pola yang berubah tadi nih ya, jadi anak-anak malas, banyak yang berhenti, ada beberapa yang berhenti, kemudian menikah, terutama yang perempuan biasanya yang banyak berhenti kemarin di awal-awal. Tapi udah sampai ke sini, ke tahun-tahun ini 2021 agak udah tidak ada lagi lahnya. Padahal SMP ini, Bu. Iya, betul. Nah, itu Kadang udah kelas 3 juga kan sayang. Itu jadi COVID ini banyak memunculkan banyak masalah bagi kita gitu. Iya. Banyak persoalan-persoalan yang muncul. Nah, salah satunya kalau ngomong pendidikan aja udah jelas lah, pemahaman Iya, mereka betul. pasti akan menurun. Terus penyebab efek samping dari Efek itu sampingnya, betul. kayak siswa ada yang kelas 3 Iya. udah berhenti, Iya, betul. terus ada yang nikah, Iya. nah itu permasalahan itu sering terjadi. Iya. Nah, ada nggak sih, Bu, misalnya dari dinas atau dari apa yang membicarakan hal seperti itu, gimana cara menanggulangi ini, gimana cara untuk memperbaiki ini semua, ada nggak yang dilakukan? Kalau dari dinas mungkin ada ya. Salah satunya mungkin dengan memberi solusi biar tidak masuk. Ini gimana caranya sekolah masuk, misalnya istilahnya mereka ngasih solusi, ya udah pakai shift aja sekolahnya biar anak-anak tetap masuk. Itu salah satu solusi dari dinas juga sebenarnya. Kalau solusi lain ada nggak? Misalnya ada program apa gitu, ada, atau hanya mengusahakan gimana caranya untuk masuk lah gitu? Iya, sebenarnya kalau dari dinas lumayan juga mereka usahakan, selain ini ya, selain ngasih solusi sekolah tetap masuk pakai shift, kemudian tetap harus anak-anak masuk pakai protokol kesehatan dan segala macam. Itu dia solusi yang baik dari dinas. Ya, berarti mengupayakan agar sekolah untuk belajar seperti semula. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin, Bu. Ini kan kalau kata orang-orang ini, dunia pendidikan kita sedang digoncang mati-matian gitu. Iya. Kita dulu sempat misalnya dunia pendidikan mengalami kejenuhan nih, berapa ratus tahun kelas tidak pernah berubah bentuknya, selalu bentuknya seperti itu. Nah, sekarang ini kan banyak perubahan-perubahan nih. Iya. Ada yang masuk hanya seminggu sekali, ada yang pakai model shift, ada yang pakai model daring atau apa. Ibu sebagai guru pernah ada tercetus enggak kepikiran, oh mungkin kayaknya dunia pendidikan kita berubah jadi ini, kayaknya jadi lebih baik nih gitu, dari model yang ada, atau ibu berpikir punya model baru gitu? Mungkin karena kami terbiasa di sini karena tidak ada sinyal, jadi masih ngikut yang pola yang pakai shift, kemudian anak-anak dikasih lembar tugas, guru jelaskan, anak-anak dikasih tugas. Masih kalau misalnya anak-anak ada yang tidak masuk pada saat itu, dia dikasih lembar tugas itu anak-anaknya. Oh, jadi penggantinya adalah itu. Oh ya, ini satu lagi, Bu. Ini satu lagi, benar-benar terakhir. Di Swiss kalau nggak salah, di Swiss itu anak-anak itu masuk sekolah hanya 2 sampai 3 jam satu hari. Nah, model shift ini kan hampir sama seperti itu. Nah, saya pengen tahu aja nih dari sudut pandang guru, ketika siswa belajar dari pagi sampai siang,
sama dibandingkan siswa hanya belajar 2 jam itu, lebih efektif mana pemahaman terhadap pelajarannya, pemahaman terhadap pelajarannya lebih efektif mana? Mungkin kalau di sini karena mata pelajarannya banyak kali ya. Jadi kalaupun jamnya sedikit agak kurang. Jadi mungkin kalau misalnya jamnya dipendekkan tapi mata pelajarannya dikurangi. Iya. Mungkin itulah permasalahan yang menjadi bikin nggak efektif, Bu. Ya. Oke, mungkin atau Ibu pengen mengungkapkan sesuatu tentang sekolah di masa pandemi ini sebelum kita akhiri? Semoga pandemi ini cepat berakhir. Kemudian anak-anak kami di sini lebih semangat lagi belajarnya, lebih semangat lagi sekolahnya walau dengan kondisi yang ada seperti ini. Saya harus itu saja. Oke. Kita semua pasti berharap pandemi ini segera berakhir, karena kita udah capek ya. Bukan hanya dunia pendidikan, dunia usaha, dunia apapun itu kacau balau karena COVID. Jadi mari kita berdoa bersama-sama semoga COVID ini segera dihilangkan dari muka bumi ini. Terima kasih Bu Junita sudah bersedia ngobrol dan membagi waktunya sedikit kepada kami, dan terima kasih sudah benar-benar menyempatkan dan mau ngobrol, dan terima kasih juga buat para sahabat Laman Inspirasi sudah menonton kami sampai selesai. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, dan subscribe, dan komentar sebanyak-banyak di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Laman Inspirasi.